Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kira-kira kalau ditanya berapa harga dari sebuah kepercayaan, tentunya kita nggak mungkin bisa mengeluarkan sebuah atau harga atau angka yang kira-kira tepatnya berapa, karena priceless, karena itu sangat berharga sekali, mahal sekali. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan dari kata kepercayaan ini, karena kata kepercayaan itu penting sekali. Nah, ada banyak orang yang tidak mau memberikan sebuah kepercayaan kepada seseorang karena takut. Mau sampai kapan kita dipenuhi dengan rasa takut sehingga kita nggak memberikan, nggak merilis kepercayaan itu? Betapa penting kepercayaan itu. Mau sampai kapan kita menjaga, kita membiarkan hidup kita dihantui dengan ketakutan untuk memberikan sebuah kepercayaan? Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kepercayaan itu penting sekali. Dan ketika orang diberi sebuah kepercayaan, maka ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam diri orang tersebut. Mungkin perlu proses, tapi saya pastikan kepercayaan yang diberikan ketika digunakan semaksimalnya, maka kita akan melihat beberapa tahun ke depan kepercayaan yang kita berikan itu akan menghasilkan sesuatu yang keren, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa in United Family, saya pastikan bahwa in United Family, bahwa seharusnya stage atau seharusnya space ini tidak diberikan hanya kepada orang-orang yang hebat. Kalau orang-orang hebat diberikan kesempatan untuk bicara, maka mereka akan lebih hebat. Tapi kapan generasi kita, kapan anak-anak rohani kita, kapan keluarga kita punya kesempatan, diberi kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu, sehingga suatu hari nanti mereka menjadi seseorang yang hebat? Itu sebabnya saya ingin memberikan sebuah kesempatan dan memberikan sebuah kepercayaan kepada anak rohani saya, nama Irwan. Kita akan duet bersama dan kita akan bersama-sama melihat kepercayaan yang sudah diberikan akan dimaksimalkan sedemikian rupa. That's our family. Kok beda sih sama gereja yang lain? Ya nggak apa-apa, kenapa harus sama? Nggak mesti sama. This is our family. Dan kebahagiaan dari seorang ayah adalah ketika melihat anak-anak rohani, ketika melihat anak-anaknya boleh berkembang, bahkan melakukan sesuatu yang lebih hebat dari ayahnya. Saya tidak panjangkan, siapkan hati saudara, kan Irwan akan menyampaikan sesuatu yang keren buat kita dengan judul Peace of Christ. Oke. Selamat siang my family. Apa kabar semua? Saya percaya hari ini setiap kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak keberatan, saya mau pakai masker dan saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Kalau boleh bisa berikan digital reaction-nya. Oke, mostly memberikan tanda jempol berarti suara saya sudah terdengar dengan baik. Oke, terima kasih pertama-tama buat Kak Oci yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk sharing di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, my family. Betul, suatu hal yang tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk memberikan kepercayaan. Tapi saya bersyukur di tempat ini saya diberikan kepercayaan untuk sharing sesuatu buat saudara-saudara semua. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mungkin sudah kurang lebih 1,5 tahun kita masuk pada satu masa yang tidak mudah. 1,5 tahun kita hidup seolah-olah tidak ada kepastian. 1,5 tahun kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa mencari uang, kita tidak bisa bekerja. Tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Dan saya mau berikan apresiasi, tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara semua yang sampai hari ini tetap bertahan, tetap berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kalau tidak keberatan, kalau Anda hari ini duduk atau mendengarkan bersama pasangan Anda, suami, istri, anak-anak, pegang tangannya. Kita kuat. Bilang sama istrimu, sama suamimu, sama anak-anakmu, kita kuat. Karena Yesus menyertai kita semua. Amin. Hari ini saya mau berterima kasih juga buat istri saya yang membantu saya. Saya bilang ini bukan usaha saya semua, ini kolaborasi antara saya sama istri, dan saya bersyukur ada pasangan hidup yang sangat mendukung saya.
Terima kasih buat istri saya yang ada di rumah. Dan mari kita mulai. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang sangat penting buat saya, menurut saya, dan saya rindu untuk membagikan dengan Bapak Ibu Saudara semua. Suatu malam saya nggak bisa tidur, kemudian ya saya baca-baca, saya lihat Twitter dan segala macam, bosan juga. Akhirnya saya buka Alkitab saya, ya. Kemudian ya saya baca, kemudian saya tertarik dengan satu ayat. Di situ ada kata damai sejahtera, peace of Christ, damai sejahtera. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kemudian nggak tahu kenapa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat terus dan awalnya itu saya cuma tulis di catatan di Alkitab. Jadi di Alkitab itu saya bold, kemudian saya kan ada area untuk menuliskan catatan, kemudian saya catatkan beberapa poin. Setelah itu saya baca, googling beberapa bahan khotbah dan sebagainya. Dan hari ini saya rindu men-sharingkan apa yang saya terima, apa yang saya rasakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini justru Tuhan sedang mempersiapkan saya. Ketika saya masuk pada satu masa yang buat saya sulit. Dan tahukah Bapak Saudara, ayat itu seperti keluar, berbicara buat saya, memberikan kekuatan ketika saya menghadapi masa-masa sulit. Dan saya percaya, dan saya berdoa, kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua, my family yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kalau Anda mengalami masa sulit, masa sukar, khawatir, takut, percayalah, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian siang hari ini. Oke, mari kita mulai. Bisa dibantu Kego, thank you. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini istri dan anak-anak saya, di samping ada mama saya. Saya berklub di UK, di Korea, bukan Korea Selatan, tapi Kopo area. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Kopo, boleh join dengan klub saya. Kemudian saya bekerja di Artesti dan saya punya rumah makan kecil di Mekarwangi. Itu aja mungkin. Selanjutnya, oke. Kita akan baca satu bagian dalam firman Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 2. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu untuk buka sedikit. Efesus 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah satu ayat di mana waktu itu Rasul Paulus berkunjung ke jemaat di Efesus. Dan kalau saya baca gitu ya, hampir setiap kali Rasul Paulus berkunjung ke satu kota. Contoh, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, selalu ada kata kasih karunia dan damai sejahtera yang dilepaskan buat jemaat-jemaat yang Rasul Paulus kunjungi. Bahkan tidak sedikit, ketika Rasul Paulus baru datang, dia mengucapkan salam, kasih karunia dan damai sejahtera. Dan ketika dia meninggalkan kota tersebut, sama, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia ada pada jemaat tersebut. Jadi, adalah sesuatu hal yang penting ketika damai sejahtera itu dilepaskan, damai sejahtera itu diberikan buat setiap kita yang ada di tempat ini. Ya, kalau Rasul Paulus dalam setiap kota yang dikunjunginya melepaskan damai sejahtera, saya percaya hari ini juga damai sejahtera sedang dilepaskan buat Bapak Ibu, saudara sekalian, my family yang ada di rumah. Oke, damai sejahtera itu apa sih? Ya, kalau saya baca di Sabda, damai sejahtera itu adalah damai, perdamaian, keserasian, ketertiban, dan selamat. Jadi ketika Rasul Paulus melepaskan damai sejahtera, berarti Rasul Paulus sedang melepaskan keserasian, sedang melepaskan damai, sedang melepaskan ketertiban, sedang melepaskan selamat buat orang-orang yang dikunjunginya. Jadi hari ini saya percaya ada keselamatan, ada keserasian, ada ketertiban
dalam rumah Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Oke, pesan dari Rasul Paulus ke jemaat Efesus, setiap kali Rasul Paulus berkunjung ke suatu kota, itulah yang dilakukan oleh beliau. Oke, jadi kalau kita baca tadi dalam ayat tersebut, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kasih karunia. Yang kedua, damai sejahtera. Satu, kasih karunia. Yang kedua, damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari atau mengaktifkan dua hal yang sudah Tuhan berikan buat kita semua yang ada di tempat ini. Jadi kasih karunia-Nya ada, damai sejahteranya ada. Tapi yang sering kali terjadi, kita tidak menyadari bagaimana cara kita mengaktifkan atau menggunakan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan buat kita di tempat ini. Ada dalam hatimu, ada dalam setiap hari yang kita kerjakan, damai sejahtera Tuhan itu ada gitu loh. Berjalan bersama-sama. Hanya bagaimana cara kita mengaktifkan, bagaimana cara kita menggunakan damai sejahtera tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas beberapa poin tentang damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu ada kertas, ada bolpen, bisa dicatat. Karena siapa yang mencatat itu biasanya lebih hafal. Apalagi yang punya kecerdasan visual, itu pasti akan lebih nempel. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Poin yang pertama dari damai sejahtera yang penting, yang mendasari semua adalah bahwa saya mau katakan bahwa damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sumber lain, tidak ada Allah lain, tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang bisa memberikan damai sejahtera selain Yesus Kristus. Itu poin pertama yang harus kita sadari. Dunia boleh memberikan damai, tapi ingat, hanya damai, bukan damai sejahtera. Hanya damai. Mari kita baca firman-Nya di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Oke. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Saya bacakan untuk saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Saya baca sekali lagi. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Kalau kita baca ayat-ayat ini, ada beberapa poin yang sangat penting yang sudah saya catat. Yang pertama, Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi Tuhan adalah sumber. Seperti yang saya tadi katakan, tidak ada hal lain. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan damai sejahtera selain Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang saya catat, mengaruniakan. Mengaruniakan itu memberikan. Artinya apa? Damai sejahtera itu sudah diberikan, sudah ada. Sudah ada pada diri kita masing-masing, pada hati kita masing-masing. Ya. Selanjutnya dalam ayat ini ada kata terus menerus. Kalau terus menerus itu sesuatu yang tidak ada habisnya. Tidak ada limitnya, no limit. Seberapa banyak kita butuh damai sejahtera, sebanyak itu juga Tuhan akan menyediakan damai sejahtera itu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu sebanyak yang kita minta, sebanyak apapun yang kita perlukan, ya. Kemudian dikatakan lagi dalam segala hal. Dalam pekerjaanmu, dalam hari-hari yang berat yang mungkin kita hadapi saat ini. Ya. Dalam apapun, firman Tuhan katakan dalam segala hal. Artinya tidak ada satu hal pun yang luput. Semua Tuhan berikan, ya. Dan ada kata terakhir untuk menyertai kamu, menyertai kita di tempat ini, memberikan kekuatan, damai sejahtera, ketenangan. Itu yang poin pertama yang saya mau katakan, bahwa damai sejahtera hanya berasal dari Kristus.
Dunia hanya bisa memberikan damai. Hanya damai. Sesaat, sebentar saja. Tidak terus-menerus. Tidak dalam segala hal. Mungkin kita bisa melupakan sejenak kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita pergi ke kafe, kita pergi hangout. Mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, pergi ke diskotik. Ya, tapi percayalah, itu semua hanya sementara. Tidak terus-menerus. Ada limitnya, ada batasnya. Ketika kita keluar dari kafe tersebut, ketika kita keluar dari diskotik tersebut, sudah hilang. Damainya hilang. Senangnya hilang. Yang ada mumet lagi. Yang ada pusing lagi. Tapi Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Seperti yang ada di sini, the peace of Christ. Thank you buat Kak Oci yang sudah mendesain flyer di bawah ini sehingga makin keren. Ya. Dan saya mau katakan damai yang dari dunia itu berasal dari luar gitu loh. Stimulusnya dari luar. Misalkan kita pergi ke kafe, ya, kita lihat pemandangan yang indah, kita lihat udara yang indah, kita lihat makanan yang enak, kita lihat minuman yang menyegarkan. Itu stimulusnya dari luar. Seperti yang saya tadi bilang, damai yang dari dunia itu berasal atau hanya sementara. Makanannya habis, minumannya habis, kita pulang, sudah bisa saja damainya hilang. Jadi saya mau katakan damai yang dari dunia berasal dari luar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, ya. Tapi damai sejahtera yang berasal dari dalam, ya. Damai sejahtera itu berasal dari dalam, dari hati kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam, ya. Yaitu apa? Ketika Tuhan hadir, Tuhan bertahta dalam hidup kita. Itulah ketika sumber dari damai sejahtera itu tinggal masuk dalam hati kita. Ya, itulah mengapa damai sejahtera itu bertahan lama. Karena sumbernya sendiri yang ada dalam hati kita, memancar terus-menerus. Bayangkan, sumber mata air itu pasti nggak pernah habis-habisnya. Terus mengeluarkan, karena dia adalah sumber. Ya, dia adalah sumber. Kecuali kalau sumbernya ditutup, itu beda lagi. Tapi selama lancar, sumber itu akan terus keluar, tidak ada habis-habisnya. Oke, itu yang pertama. Poin yang pertama saya mau tegaskan bahwa damai sejahtera hanya berasal dari Kristus. Tidak ada yang lain. Cuman satu-satunya, Yesus Kristus. Oke. Yang kedua, saya mencatat damai sejahtera berjalan beriringan dengan kebenaran dan kekudusan. Sekali lagi, damai sejahtera berjalan beriringan dengan kebenaran dan kekudusan. Jadi gak mungkin yang namanya ketika kita sedang tidak dalam keadaan kudus atau tidak sedang menjalankan kebenaran, kita merasakan damai sejahtera. Tidak mungkin. Karena kenapa? Damai sejahtera berjalan beriringan dengan kebenaran dan kekudusan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17. Ya. Yesaya 32 ayat 17. Apakah saya terlalu cepat? Kau Ci? Oke. Sebagai seorang anak saya merasa tenang, aman ketika ada Bapak rohani saya yang mendampingi saya, seolah-olah memberikan kekuatan. Ayo kamu bisa gitu loh. Ya, thank you buat Kak Oci yang sudah menemani. Oke, Yesaya 32 ayat 17. Saya mau bacakan. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah kalau sudah menemukan juga boleh membaca dengan pelan-pelan. Di mana ada kebenaran. Ya, yang pertama, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi yang seperti yang saya katakan,
Damai sejahtera selalu beriringan dengan yang namanya kebenaran dan kekudusan. Kita ulangi, Yesaya 30 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian baca pelan-pelan, nikmati, hayati, kalau Kowing bilang kunyah gitu ya. Oke. 3, 2, 1. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oke? Luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi nyata, akan menjadi real, ya. Ketika jadi kebenaran, kita yakini, kita aminkan, menjadi rema dalam setiap situasi yang kita hadapi. Contoh. Seperti yang saya tadi bilang, 1 tahun setengah kita menghadapi satu masa yang tidak mudah dan mungkin baru pertama kali terjadi sepanjang hidup saya dan saudara-saudara semua. Mama saya umur 65 bilang seumur hidup baru sekarang ngalamin kayak gini. Biasa kan kalau virus itu atau wabah itu hanya Ebola di Afrika, SARS di mana gitu ya. Hanya negara-negara tertentu. Ini tuh seluruh dunia. Tidak ada yang terkecuali. Semua kena. Ya. Bisnis kena. Saya bilang gini, tidak ada satu jenjang pun yang tidak kena. Mau bisnismen kena. Pemulung kena. Pak Ogah yang di pinggir jalan kena. Karena kenapa? Mungkin sekarang orang juga nggak sering-sering kasih uang gitu ya. Karena mungkin takut risih. Ya. Semua orang kena imbasnya. Ya, saya mau katakan mungkin saat ini kita khawatir. Beberapa bulan saya tidak bekerja, tidak ada job, tidak ada event. Karena saya bekerja di bidang wedding, tidak ada yang menyelenggarakan pesta pada saat seperti ini. Saya khawatir. Saya punya anak, 2 yang harus saya sekolahkan dan lain sebagainya. Khawatir nggak? Khawatir. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran. Firman Tuhan bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar ayat yang kita baca, tapi menjadi rema, menjadi kekuatan. Misalkan ketika saya khawatir, aduh gimana ya? Pernah suatu malam kalau Ci, saya ingat banget jam 2 subuh. Saya, istri lagi ada di kamar, anak-anak sudah tidur. Istri saya lagi periksa keuangan. Tiba-tiba istri saya bilang, aduh gimana ya? Kebayar nggak? Cicilan dan sebagainya. Itu nggak tunggu lama kalau Ci. Sepersekian detik yang namanya roh ketakutan itu saya merasakan seperti masuk gitu. Takut, khawatir menguasai hidup saya. Sepersekian detik, nggak lama masuk. Tapi puji Tuhan, kita diskusi, kemudian ya kita hitung sama-sama bagaimana. Akhirnya saya bilang, yuk kita doa. Jadi jam 2 subuh, kita suami istri doa bareng. Kita bilang Tuhan, di akhir doa saya bilang Tuhan berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera. Kami mau istirahat, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang malam ini sehingga kami bisa tidur, bisa istirahat. Saya katakan itu, damai sejahtera. Kemudian saya perkatakan lagi firman Tuhan. Misalkan nih, ketika ada rasa takut, ada rasa khawatir. Misalkan kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini nggak ada di slide, tadi saya bacakan aja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini yang saya maksudkan dengan tadi. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi menjadi rema ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita gelisah. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada kita, keluar, menyuarakan sehingga kita mempunyai kekuatan. Itu yang saya maksud dari damai sejahtera itu berjalan dengan kebenaran dan kekudusan. Ya, akibatnya apa? Ketika kita sudah
menerima firman Tuhan itu, Yeremia 29 ayat 11, percayalah, ada ketentraman dan ada ketenangan menyelimuti hati kita. Benar, setelah saya doa, Tuhan, saya katakan firman Tuhan, terus saya bilang, amin, yuk udah kita tidur, kita istirahat. Tidur. Karena kenapa? Ada ketenangan, ada ketentraman. Dan firman Tuhan katakan selama-lamanya. Ada kalanya muncul lagi ketakutan, lawan dengan firman Tuhan. Banyak firman Tuhan. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian yang kedua, kekudusan. Ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Sudah jelas sekali ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi saya mau katakan poin yang kedua adalah bahwa damai sejahtera berjalan beriringan dengan kebenaran dan kekudusan. Oke, sekarang poin yang ketiga. Oh ya, saya mau katakan, Wan, gimana kalau misalkan ada orang yang ketika dia melakukan dosa atau misalkan dia berantem dengan istrinya, dia pukul istrinya, dia damai-damai aja tuh katanya. Saya mau katakan itu bukan damai, tapi orang tersebut bebal. Berarti dia sudah tidak merasakan lagi damai sejahtera itu. Karena kalau orang benar, saya percaya ketika dia melakukan suatu hal yang tidak benar, pasti dia akan gelisah. Pasti akan gelisah. Jadi itu bukan damai. Oke? Tidak mungkin kita merasa damai sejahtera ketika kita dalam keadaan berdosa. Itu yang saya mau katakan. Kemudian hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga adalah damai sejahtera adalah hak dan kewajiban orang percaya. Jadi damai sejahtera, peace of Christ, itu ada dua hal. Yang pertama, itu sudah jadi hak. Sudah jadi hak kita. Sudah jadi hak saudara. Sudah jadi hak My Family Semua United yang saat ini sedang live Zoom. Juga orang-orang percaya yang lain. Itu adalah hak kita untuk menerima damai sejahtera. Kita baca firman Tuhannya di Yohanes 14 ayat 27. Mengapa ini disebut hak? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti Tuhan sudah meninggalkan pada saat dia terangkat ke surga, dia sudah memberikan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini saya mau katakan karena Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita disebut anak. Seorang anak pasti punya hak untuk menikmati apa yang dipunya oleh bapaknya. Ya, saya punya anak, 2 orang. Saya punya mobil. Otomatis sudah pasti anak saya berhak menikmati mobil yang saya kendarai. Nggak mungkin ketika anak saya naik ditarik bayar bensin. Nggak mungkin. Karena kenapa? Saya bapaknya. Keira sama Kaleb anak saya. Kalau mereka ikut mobil saya, mereka berhak untuk menikmati fasilitas tersebut. Hari ini saya mau katakan damai sejahtera adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Amen. Masalahnya, maukah kita memakai hak tersebut dalam setiap keputusan kita, dalam hari-hari kita? Ya, itu yang saya bilang soal bahwa hak. Jangan khawatir, damai sejahtera sudah kutinggalkan, sudah kuberikan. Pakai. Mau nggak kita memakainya? Yang kedua, jangan lupa, setelah ada hak, pasti ada kewajiban. Kalau kita hanya menuntut hak, tidak mau memenuhi kewajiban, pasti akan bablas. Pasti akan seenaknya. Kita akan menjadi orang yang egois, memikirkan diri sendiri. Mana? Minta. Ini bagian saya, ini hak saya. Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa selain hak, kita juga punya kewajiban.
Kewajiban apa? Kewajiban untuk menebarkan damai sejahtera yang kita punya untuk sekeliling kita. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, kita harus jadi peacemaker, bukan menjadi problem maker. Ya, kita baca di Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ingat yang pertama tadi saya katakan bahwa Yesus sudah menebus setiap dosa kita. Berarti kita adalah anak. Nah, kalau kita balik ayatnya, karena kita disebut anak-anak Allah, maka kita harus membawa damai. Itulah kewajiban kita. Jangan hanya hak, jangan hanya menuntut, mana hak saya, mana bagian saya. Tapi mari kita sama-sama penuhi juga kewajiban kita untuk menjadi peacemaker, untuk menjadi pembawa damai. Oke, yang selanjutnya, yang keempat. Jadi yang pertama saya mau katakan, saya ulangi supaya kita ingat, damai sejahtera hanya berasal dari Kristus. Titik. Yang kedua, damai sejahtera berjalan beriringan dengan kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, damai sejahtera adalah hak dan kewajiban setiap orang percaya. Yang keempat saya catat, damai sejahtera itu tidak hanya menenteramkan hati dan jiwa kita, tetapi harus juga menguasai. Jadi bukan hanya menenteramkan. Kalau menenteramkan itu seolah-olah pasif gitu ya. Menenteramkan hati dan jiwa kita, tetapi harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Kita baca sama-sama ayatnya di Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Firman Tuhan jelas sekali katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah artinya menjadi penguasa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam apa? Dalam setiap keputusan kita. Dalam setiap keraguan-raguan kita. Di sini istri saya tulis dalam Amplified Bible, dalam versi yang lain, ya. Kita baca sama-sama pelan-pelan. Let the peace of Christ, dalam kurung, the inner calm of one who walk daily with him. Jadi inner calm itu seperti ketenangan dalam diri, ya, damai dalam diri, ketenangan dalam diri. Bagi setiap orang yang berjalan daily, setiap hari, daily with him, ya, to be controlling, untuk mengontrol, untuk menguasai. Jika dalam hati kita timbul, misalkan keputusan-keputusan, kita harus mengambil keputusan, atau ada hal-hal yang membuat kita ragu, membuat kita bertanya-tanya, ini mungkin nggak? Ini benar nggak? Ini salah nggak? Ini bisa nggak saya melakukan ini? Nah, damai sejahtera itu membantu kita untuk dia akan mengontrol setiap keputusan kita, setiap keraguan-raguan kita. Ingat, kuncinya apa? Daily, setiap hari, ketenangan menguasai kita setiap hari. Jadi sekali lagi yang keempat, firman Tuhan katakan, biarlah damai sejahtera menguasai hidup kita. Menguasai, menjadi penguasa. Oke, sekarang ada timbul satu pertanyaan. Apakah damai sejahtera yang sudah ada di dalam kita, yang sudah diberikan, yang sudah dianugerahkan, bisa hilang? Bisa hilang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah damai sejahtera yang sudah ada dalam hidup kita bisa hilang? Jawabannya adalah tentu bisa. Tentu bisa hilang. Ada dua kondisi. Ada dua kondisi di mana damai sejahtera bisa hilang. Yang pertama, ya, damai sejahtera bisa hilang karena ada rasa takut.
dalam hidup kita. Sehingga seperti yang tadi katakan, firman Tuhan itu tidak bisa berkembang. Ingat ilustrasi Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur, ada yang di tanah yang gersang, ada yang di tanah yang berbatu. Jangan lupa, ada juga yang di semak-semak. Ketika benih itu jatuh di semak-semak, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, benih itu tidak bisa bertumbuh karena dihimpit, kalah oleh semak-semak yang besar. Nah, ini perumpamaan bahwa damai sejahtera bisa hilang. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan bisa hilang, bisa lupa ketika ketakutan melebihi dari apa yang kita berikan porsinya. Ketika kita memberikan porsi yang lebih, buat ketakutan menguasai hidup kita. Pada saat itulah damai sejahtera hilang. Karena rasa takut dan damai sejahtera tidak mungkin bisa kita rasakan pada saat yang bersamaan. Di sini ada, itu seperti dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Di sini gambarnya ada perempuan yang sedang ketakutan. Tapi ada juga seorang bayi. Dan ini anak saya yang kedua. Yang lagi tenang aja, kalem, santai, bobo. Ya, karena kenapa? Anak saya tahu pada saat difoto dia nggak usah khawatir. Ada bapaknya, ada ibunya yang akan bayar. Nggak usah khawatir. Ada bapaknya, ada ibunya yang akan menjamin hidupnya. Ada bapaknya yang akan memberikan makan, mencari uang, mencari nafkah untuk memberikan makan, memberikan baju, memberikan rumah. Dia tidak khawatir, dia santai aja. Ya. Jadi rasa takut dan damai sejahtera tidak mungkin bisa kita rasakan pada saat yang bersamaan. Oke, yang kedua, ketika kita menjauh dari Tuhan, itu sudah jelas. Ya, karena tadi firman Tuhan katakan Tuhan itu sumber. Ketika kita menjauh dari sumber, ya, ketika kita menjauh dari Tuhan, otomatis kita sedang menjauhi damai sejahtera, menjauhi sumber damai sejahtera. Ya, Mazmur 62 ayat 2, hanya itu satu, tidak ada yang lain. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku damai sejahtera, nggak usah takut. Ya. Kemudian selanjutnya, damai sejahtera bisa hilang. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera? Bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera? Bagaimana supaya kita bisa mengaktifkan, menyadari bahwa damai sejahtera itu udah ada, tinggal kita pergunakan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus seperti yang saya tadi awal-awal bilang, ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, saya pernah dengar waktu itu Kowing khotbah, supaya kita terlatih, kita lebih banyak membaca kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kenapa? Di situ bukan orang lain yang berbicara, tapi Yesus sendiri yang berbicara. Apakah dia berbicara langsung? Apakah dia menggunakan perumpamaan? Ya, tapi dalam 4 kitab Injil yang pasti saudara sudah tahu, di situ Tuhan Yesus yang berbicara secara langsung. Bahkan ada Alkitab yang digaris dikasih warna merah, betul. Dikasih warna merah bahwa ya itu yang Yesus katakan. Jadi supaya kita bisa melatih damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita, yang pertama adalah bacalah firman Tuhan. Karena kenapa? Di Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Jadi seorang gembala pasti dia kenal domba-dombanya. Tapi jangan lupa, seekor domba juga harus mengenali suara gembalanya. Kalau gembalanya bilang, ayo silakan makan, ayo silakan sekarang boleh istirahat, ayo sekarang waktunya pulang. Nah, seorang gembala pasti akan mengenali domba-dombanya, dan sebaliknya domba juga pasti akan mengenal suara dari gembalanya.
Jadi perbanyaklah baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Yesus sendiri. Yang kedua, kita bisa melatih damai sejahtera, mengaktifkan damai sejahtera ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Praise and worship. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ingat peristiwa waktu Saul diganggu oleh roh yang jahat. Ketika Saul setiap hari seolah-olah kerasukan. Ya. Di 1 Samuel 16 ayat 23. Firman Tuhan katakan, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Kemudian terjadi apa? Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi saya percaya ketika kita menyanyikan lagu puji-pujian, penyembahan, pengagungan, pada saat itu damai sejahtera akan menguasai hati kita. Seperti Saul, dia menjadi lega, dia menjadi tenang, dia menjadi nyaman. Dan roh jahat undur daripada Saul. Peristiwa yang kedua, contoh yang kedua. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau katakan, hari itu Paulus dan Silas mengalami satu hari yang sangat berat. Mereka ditangkap, kemudian mereka disiksa, disesah, dan dimasukkan ke dalam penjara. Saya pernah lihat ilustrasinya bahwa penjara zaman dulu itu bukan seperti penjara zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang masih enak lah, tembok, ya apalagi kalau di Amerika ada toilet dan segala macam. Tapi saya pernah lihat bahwa kalau penjara zaman dulu itu batu. Batunya bukan batu halus lagi, batu kasar. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka habis dicambuk, disiksa, kemudian mereka nyender mungkinnya karena kecapean dan kesakitan tentunya pasti. Mereka nyender di tembok, temboknya keras, temboknya kasar. Temboknya mungkin ada yang tajam-tajam, sakit. Tapi di sini firman Tuhan katakan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saya percaya, kalau bukan karena damai sejahtera yang Silas dan Paulus punya, mustahil mereka bisa bernyanyi. Mustahil mereka bisa berdoa. Enggak mungkin. Yang namanya orang lagi kesakitan, lagi habis disiksa, yang ada paling mereka pengen istirahat, pengen tidur untuk memulihkan kesehatan mereka. Tapi firman Tuhan katakan, mereka menaikkan doa dan menyanyikan puji-pujian. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Pintu penjara terbuka. Mereka bisa saja kabur, tapi mereka tidak melakukannya. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya? Sipir penjara dan orang-orang tahanan percaya kepada Yesus. Jangan sepelekan damai sejahtera. Ketika damai sejahtera menguasai, bisa menjadikan satu perkara yang luar biasa terjadi. Oke? Yang terakhir, saya mau cerita. Kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, saya kena COVID. Jadi saya, Kak Oci, Calvin adalah alumni dari COVID. Kurang lebih tanggal 21 Juni, saya tes PCR dan saya positif. Kemudian saya cek istri, positif juga. Kemudian saya cek anak saya, yang pertama positif, yang kedua negatif. Papa mama saya masih negatif, antigen waktu itu. Kemudian ya sudah, saya pindah dulu ke Kopo Isoman. Di depan rumah koko saya ada rumah yang tidak ditempati, dan saya, istri, anak-anak di situ untuk isoman. Ya, kemudian beberapa hari kemudian papa mama saya juga dites lagi, akhirnya mereka juga positif. Jadi seisi rumah positif, termasuk anak saya yang paling kecil 1,5 tahun juga positif. Yang paling berat adalah ketika menjalani, yang cukup berat adalah ketika kita menjalani masa-masa isolasi. Ya, pernah satu malam kok hari Minggu kalau nggak salah, tiba-tiba saturasi saya turun, kemudian
Saya telepon, ya udah saya harus di oksigen katanya. Oksigen Wan, 24 jam nggak boleh lepas. Saya telepon Calvin juga sama lagi di oksigen. Oke lah, saya hubungi koko saya, Ko Dudung. Kok saya gini-gini harus di oksigen? Oke, nanti disiapin. Tapi tahukah saudara, saya mengalami satu ketakutan. Ketakutan. Ketika saya lihat oksigen tuh, kalau nggak salah ada 3 yang kecil. Ada 3 yang kecil, 1 yang besar. Saya takut. Saya khawatir. Karena kenapa? Saya takut oksigen ini nggak cukup. Dan saya bisa saja meninggal di malam tersebut. Hal yang kedua yang membuat saya khawatir, saya dapat telepon dari mama saya. Saat itu ternyata papa saya jatuh di kamar mandi. Ketika dia akan ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi, dia bisa bangun, dia keluar kamar mandi, mau duduk di sofa, belum nyampe sofa, dia udah jatuh lagi. Nggak bisa diapa-apain. Mama saya berpikir, papa saya stroke. Karena tensinya 215/160. Jadi dia telepon, kok kayaknya papa stroke. By the way, papa saya sudah hampir kena stroke 2 kali. Jadi kalau ini, itu yang ketiga. Di situ saya drop seperti kehilangan harapan. Saya takut, saya khawatir. Pertama, saya takut saya meninggal pada malam itu. Yang kedua, saya takut papa saya stroke. Apa yang terjadi kalau papa saya stroke? Ya, tapi saya bersyukur ada orang-orang yang menguatkan. Ada koko saya, Ko Dudung, ada Ko Oli. Waktu saya bilang, kok kayaknya saya masuk rumah sakit aja lah kok. Ya udah, ayo saya antar jam 1 malam itu. Tapi mereka bilang, udah Wan, lepaskan, pasrah, doa, minta damai sejahtera. Terus ada adik saya udah telepon adik saya kok. Saya mau bilang, Win, tolong ya titip nih kalau saya ada apa-apa dalam arti meninggalkan gitu ya. Saya titip anak-anak saya. Saya udah ngomong seperti itu. Pada saat itu karena saya merasa putus asa. Tapi yang terakhir, saya juga punya istri saya yang menemani sepanjang malam. Memberikan kekuatan. Dia elus-elus saya, pasti bisa. Ayo, bisa. Cuma gitu doang. Kemudian kita doa sama-sama. Pada saat itulah damai sejahtera itu melingkupi. Sehingga kurang lebih 2-3 jam saya bisa istirahat. Saya bisa tidur nyenyak. Kemudian saya bangun lagi, kurang lebih jam 4. Kemudian pagi-pagi saya dengar papa saya ternyata bukan stroke. Wah, dia masih bisa olahraga dan segala macam. Puji Tuhan lah, sudah. Kemudian singkat cerita papa saya harus dipanggil Tuhan. Dan tahukah saudara, 1 minggu setelah papa saya nggak ada, itu adalah masa-masa terberat dalam hidup saya. Waktu itu istri anak saya masih harus tinggal di Kopo dengan beberapa pertimbangan. Kalau istri saya balik, takut anak saya kan baru terakhir kena si Caleb. Takutnya dia menularkan ke mama saya yang sudah hampir sembuh gitu loh. Jadi dengan pertimbangan tersebut, ya udahlah, anak istri masih di Kopo. Saya dengan mama saya berdua 1 minggu. Dua-duanya di oksigen di rumah, dua-duanya di oksigen karena kita masih saturasi masih di bawah 90. Habis kehilangan papa yang sangat kita cintai, itu nggak gampang. Aduh Tuhan, itu masa-masa terberat dalam hidup saya. Jam 3 sudah bangun, jam 3 subuh, karena kita nggak bisa tidur. Jam 3 subuh, mama saya setengah jam sekali bangun. 1 jam ke kamar mandi sambil, kenapa ya papa? Terus. Saya harus belajar untuk, saya juga masih sedih, kehilangan, berduka, tapi saya harus menguatkan mama saya. Nggak gampang, 1 minggu. Kalau bukan damai sejahtera yang menemani saya, setiap kali saya takut, Tuhan. Itu tuh udah kayak, Tuhan berikan aku damai sejahtera, berikan mama sukacita, damai sejahtera. Mama bisa makan, mama bisa tidur, Tuhan tolong. Itu yang menemani selama 1 minggu. Jadi ketika Koci, Wan, harusnya saya sharing itu bulan lalu, tapi karena saya belum kuat, terus tiba-tiba minggu lalu, Wan, minggu depan ya? Minggu depan. Tapi saya mantap untuk memilih tema ini. Karena kenapa? Ini yang menemani saya. Ini yang memberikan saya kekuatan pada saat saya mengalami masa-masa yang berat. Saya berharap apa yang Bapak, Ibu, Saudara, my family semua hadapi saat ini. Mungkin iblis boleh mengambil harta kita. Iblis boleh mengambil kekayaan kita. Iblis boleh mengambil mungkin kesehatan kita. Mungkin ada beberapa yang sedang sakit. Tapi saya mau berdoa, biarlah damai sejahtera tetap ada dalam hatimu. Damai sejahtera tetap menemanimu, memberikanmu kekuatan, menguasai, supaya dalam setiap keputusan, setiap hari, ada damai sejahtera yang menemanimu, memberikan kekuatan.
slide terakhir. Damai yang dari luar mudah pudar. Damai yang dari luar mudah pudar, hilang. Tetapi damai yang dari dalam selalu menenangkan apa yang ada di luar. Apa yang ada di dalam kita selalu membuat kita damai. Jadi hari ini saya berdoa, saya percaya biarlah damai sejahtera Kristus menguasai, memberikan kekuatan buat semua kita yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Kak Oci. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira ukuran apa, hal apa Wan, yang kita bisa lihat dari orang yang punya damai sejahtera? Saya ulang, ukuran apa, hal apa yang kita bisa lihat dari orang yang punya damai sejahtera? Seperti pohon bisa kita lihat Buah. bisa kita lihat dari buahnya. Demikian juga orang tuh punya damai sejahtera, apa yang kita bisa lihat? Dari Perkataannya. hidup. Perkataannya. Okay? Iya. Apa ukuran dari orang yang punya peace of Christ? Di Maleakhi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Perhatikan baik-baik. Umumnya orang ketika mengajar, biasanya dia akan menggunakan mulutnya. Dan kecurangan tidak terdapat pada bibir. Karena seringkali kecurangan juga terjadi pada perkataan-perkataan kita, pada lidah bibir kita pada saat kita ngomong. Kadang kita berbisnis juga seringkali tipu orang dengan mulut kita. Ya, janji akhirnya nggak ditepati, transfer akhirnya nggak ditransfer, sudah dikirim padahal belum dikirim. Ada kecurangan terjadi pada bibirnya. Tapi di sini dikatakan di dalam damai sejahtera, di dalam peace of Christ, dan kejujuran ini termasuk juga kejujuran itu bicara dari perkataan kita, jujur perkataan kita. Ia akan mengikuti aku, kata Tuhan. Orang yang ada damai sejahtera, dalam perkataannya dia jujur, ia itu akan mengikuti aku. Dan banyak orang yang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Artinya begini, gimana cara kita bisa melihat bahwa orang itu dipenuhi dari damai sejahteranya Kristus? Kira-kira dilihat dari apanya? Maka lihatlah dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Ya. Percayalah, Ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah Ayub, coba Bapak Ibu Saudara renungkan tentang kisah Ayub. Ya, saya sudah tuliskan di Ayub, kisah hidup dari seorang Ayub yang kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya dalam satu hari. Saya yakin rasanya di dunia ini belum pernah ada satu orang yang kehilangan segala sesuatunya pada hari itu juga. Ya. Semuanya hilang. Benar. Rumah, asetnya semua hilang, anak-anaknya hilang, istri, kambing, domba, ternak hilang. Bahkan Wan, istrinya, dia bilang apa? Ayat yang ke-9, Ayub 2, pasal yang ke-10. Lihat, ayat 9 dan 10. Saya kurang tulis di situ 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub ini kepada si Ayub, bilang begini, masih bertekunkah kamu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih tetap mau ke gereja? Ya. Masih tetap mau melayani Tuhan? Masih tetap mau khotbah? Masih tetap mau memberi persembahan kepada Tuhan? Masih mau tetap memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu, Ya. dan matilah. Wow. Dia juga kehilangan seorang istri yang harus menemani. Betul. Puji Tuhan, Irwan punya istri yang menemani, yang Ya. setia, yang mensupport. Right. Tapi ini Ayub, wow, luar biasa sekali. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan demikian oleh Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada wanita itu, kepada istrinya. Dia bilang apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dikatakan engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, dari Allah? Tetapi kita nggak mau menerima sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang buruk dari Allah. Karena dalam kesemuanya itu yang dialami oleh Ayub, ditinggalkan, dia hilang segala sesuatunya dalam satu hari. Bahkan istrinya juga seolah-olah tidak bersama dengan dia, malah suruh udah kutuki Tuhanmu, udah mati aja lah. Tapi dengar baik-baik, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa
dengan bibirnya. Yes. Keren. Ya. Artinya apa? Ukuran dari orang yang punya damai sejahtera, lihatlah dari perkataannya. Ya. Di sini kisah ini terjadi ketika Ayub bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Anak-anaknya habis, hartanya habis. Ini bicara tentang sebuah keluarga. Ya. Tapi ingat baik-baik, hati-hati. Wanita, hati-hati. Perempuan, hati-hati. Karena seringkali perempuan ini memprovokasi. Seringkali kalau nggak hati-hati, pastor, yang memprovokasi kan bukan cuma perempuan. Dalam kisah ini, keluarga, seringkali istri itu kata-katanya itu bisa memprovokasi suaminya. Ya. Untuk melakukan sesuatu, bukan menenteramkan, bukan memberikan damai sejahtera, bukannya menenangkan. Tapi seringkali justru istri memberikan provokasi. Sehingga apa? Sehingga suami seringkali mengalami tekanan. Ingat, Adam juga diprovokasi oleh Hawa. Ya kan? Sehingga akhirnya Adam ikut makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Hati-hati, hai wanita, hati-hati, istri-istri, hati-hati. Pada saat dalam keadaan tertekan, pada saat dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, saat ada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan buatmu, ingat, apakah engkau seperti istrinya Ayub yang memprovokasi suaminya untuk mengutuki Tuhan, untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut kepada Tuhan? Lihat, di sini dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di Ayub 1 ayat yang ke-22 dikatakan, dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Keren. Ayub tidak menuduh Allahnya berbuat yang tidak patut. Menuduh itu bicara dengan mulut. Hati-hati. Boleh nggak merasa, aduh kayaknya unfair ya Tuhan. Masa sih gue tuh rajin ke gereja, masa sih gue pelayanan, masa sih gue udah sering memberikan persembahan, gue sering memberikan perpuluhan, masa sih harta gue habis, masa sih anak-anak gue meninggal semua, masa sih rumah gue kebakaran semua, masa sih harta benda gue, masa sih, dan masa sih yang lainnya. Wajar merasakan, it's natural. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai itu keluar dari mulut kita, bahwa Tuhan nggak kira-kira, lu nggak kira-kira. Hati-hati. Nah, tahukah saudara? Ingat Pak, ada undang-undang ITE. Indonesia sekarang sudah memiliki sebuah undang-undang, yaitu undang-undang ITE. Di Indonesia itu sudah diberlakukan. Di pasal yang ke-27 ayat yang ketiga dari undang-undang itu, dia berkata demikian, Pak. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi, lalu secara elektronik dan atau dokumen secara sengaja tanpa hak, ya, yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, itu kena. Jadi gini Pak, saya terjemahkan begini, ngerasa aduh kayaknya Tuhan unfair, natural, manusiawi, tapi jangan sampai keluar dari mulut. Biarlah damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena begitu Anda mengeluarkan, itu kena undang-undang ITE. Jadi kalau kita nih merasa, contoh, ini ada masyarakat yang merasa gini, kayaknya di balik pandemi ini, di balik virus ini ada konspirasi. Merasa boleh. Tapi kalau udah ngomong gini, ini pemerintah ada konspirasi sehingga adanya COVID ini, itu udah menuduh, mengeluarkan. Itu sebabnya inside versus outside. Inside-nya oke, merasakan kayak it's unfair, tapi jangan sampai outside, jangan sampai menyebutkan nama. Saya merasa kayaknya Irwan unfair kepada saya, tapi saya nggak boleh pakai media sosial. Irwan telah melakukan, itu menuduh, dan kalau udah menuduh, nama disebut, bisa menuntut. Betul. Kita boleh merasa, tapi harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai terucapkan. Mungkin sekali bahwa Ayub dalam pergumulan dia merasa, aduh kenapa gue ditinggalkan, kenapa semua habis, kenapa. It's okay, natural. Tapi keren dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Menuduh artinya sudah dikeluarkan dalam bentuk ucapan. Tapi kalau merasa kayaknya Tuhan enggak peduli sama hidup saya, that's your feeling, that's okay.
Tapi dengar baik-baik. Mana mungkin kalau Ayub nggak punya damai sejahtera, Ya. dia mampu mengucapkan bahwa aku datang dengan telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Betul. Mana mungkin dia bisa bilang, gila perempuan gila, lu ngomong apa? Kalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, kenapa kita nggak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Istri-istri, kalau kau sedang mengalami sesuatu yang nggak nyaman dalam hidupmu, dengar baik-baik, jangan sampai itu keluar dari mulutmu. Ini gara-gara lu sih, suami gua nih nggak ada kerjaan. Jangan sampai keluar dari mulutmu. Karena itu sudah apa? Itu artinya Anda sudah menuduh. Tapi kan, Ayub, dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Keren. Artinya apa? Damai sejahtera yang menguasai hatinya Ayub. Membuat Ayub apa? Dia kata-katanya keren. Betul. Artinya gini, apa ukuran orang bisa melihat bahwa ada damai sejahtera dalam hidup kita? Lihatlah perkataannya. That's right. Gampang. Jadi begitu istri, begitu suami, anak-anak kita sudah mulai kata-katanya nggak benar, ini pasti nggak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Iya. Cek. Kita boleh menegur. Kita berdoa. Jangan-jangan damai sejahtera itu sedang hilang karena dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena lawan kata dari damai sejahtera adalah ketakutan, kekhawatiran. Slide terakhir. Oke. Lihat. Damai sejahtera pastikan bukan cuma untuk dirimu sendiri. Ya. Jadikan peace of Christ itu not just for yourself, tapi peace of Christ itu harusnya yang misioner. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang. Keren. Maliaki 2 ayat yang ke-6 berkata bahwa dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Bahkan dikatakan banyak orang dibuatnya. Mereka yang membawa damai sejahtera, banyak orang yang dibuatnya untuk berbalik dari kesalahannya. Jadilah pribadi yang misioner, because we are a mission church. So, pastikan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bukan cuma untuk dimiliki. Yes. Irwan sudah bilang itu hak kita, Ya. tapi kita punya kewajiban to share, To share. spread Yes. all the peace of Christ in our life to other people. Itu sebabnya kita juga turut membagikan nasi bungkus, Ya. supaya damai sejahtera yang ada pada kita bagikan. Ya, betul. Dan ada orang-orang yang mungkin hari itu lagi nggak bisa makan, tapi kemudian dia bisa makan dan dia bisa merasakan damai sejahtera. Salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Saya minta kok Chris siapkan diri untuk kita worship sebentar. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur. Yes. Terima kasih buat the peace of Christ in our life, in our family, in our business. Kami bersyukur Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan peace of Christ kepada kami. Amen. Dan kami mau itu meneruskannya. Kita terus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau peace of Christ itu bukan cuma sekedar menguasai hati kami. Yes, that's good. Tapi kami mau peace of Christ bukan cuma menguasai, bukan cuma memerintah, tapi kami mau damai sejahtera yang darimu itu Bapak. Kami punya kewajiban jadi pribadi yang misioner, yang membagikan damai sejahtera itu sehingga bisa dimiliki, bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Terima kasih Bapak. Makasih, terima kasih Tuhan. buat siang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa peace of Christ come into our life, Yes. to our family, Amen. to my family, to united family, Lord Jesus. Thank you for your word, Lord. Thank you for your word. Kok Chris, mari Kok Chris.